2 mendorong kepada Menpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Ada rencana para tenaga honorer di instansi pemerintah bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Ini berasal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Ia mengatakan pada 2023 mendatang tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Keputusan sejalan dengan Peraturan Pemerintah PP 49/2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Tertera pegawai non-PNS di instansi pemerintah bertugas paling lama hingga 2023. Lalu apa saja syarat honorer diangkat sebagai PNS? Berikut daftarnya. 1. Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus. 2. Maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. 3. Maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Itu secara normatif memang mendasarkan pada regulasi yang ada, ya, bahwa tenaga honorer ini sejak tahun 2018 itu sudah tidak diperkenankan lagi. Namun faktanya di pemerintah daerah itu masih tersisa cukup banyak. Makanya Komisi 2 mendorong kepada Menpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Regulasi yang diatur di Undang-Undang ASN itu kan memberikan kesempatan untuk tes P3K. Maka rekrutmen P3K ini Komisi 2 meminta kepada Menpan untuk memprioritaskan tenaga-tenaga honor ini punya kesempatan untuk mendapatkan akses itu. Dan sudah dilakukan dengan pola passing grade yang sudah disesuaikan dengan masa kerja, usia dan sebagainya, itu memiliki poin-poin yang tidak sama dengan pola rekrutmen PNS. Nah, itu menurut saya sebagai kesempatan bagi tenaga honor untuk direkrut menjadi ASN. Adapun target Menpan untuk tahun 2023 sudah tuntas, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran negara. Karena konsekuensinya merekrut ASN juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau memang itu menjadi bagian yang sudah dipersiapkan, ya tentu kami Komisi 2 akan mendukung. Karena sejak awal nasib tenaga honor ini harus memiliki kepastian status gitu ya. Jangan sampai tenaga honor ini diterlantarkan, tidak diberi kesempatan, yang pada gilirannya dia kehilangan kesempatan. Ya kalau memang perhitungan dari data Menpan itu diprediksikan 2023 itu sudah bisa tercover semua, ya tentu kita akan dukung gitu loh. Karena tenaga honor ini kan juga akan dikejar dengan usianya, ya toh. Semakin tidak terrekrut dengan kesempatan P3K, dia semakin kehilangan kesempatan. Maka harapan saya kalau memang Menpan ini betul-betul serius untuk menuntaskan status tenaga honor yang menjadi ASN, ya mari kita dukung dengan kebijakan yang konkret, ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pada gilirannya masyarakat akan tahu bahwa kebijakan